Saudaraku sekalian yang kekasih, kalau kita benar-benar menghayati bahwa kita ini diciptakan hanya untuk Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita benar-benar menghayati bahwa Allah begitu mengasihi kita, begitu mencintai kita, memberikan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, menebus dosa kita sehingga kita sekarang bukan milik kita sendiri. Kalau kita menyadari dan menghayati bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan, saudaraku sekalian, maka kita berani berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar menghayati apa yang tadi saya katakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita dikasihi oleh Dia, bahwa tidak ada kehidupan di luar Tuhan, maka kita berani berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Itu sebenarnya tidak berlebihan, saudaraku. Sebab memang kenyataannya adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan itu pasti mengasihi yang lain. Dan di dalam fakta kehidupan ini hanya ada dua penguasa, Allah dan musuhnya. Jadi kalau seseorang tidak mengasihi Allah dalam konteks orang percaya, ya saudaraku, yang mengenal Allah, pasti mengasihi yang lain. Tuhan Yesus berkata, lebih baik kamu tidak pernah mendengar aku berbicara, kamu tidak salah. Tapi karena kamu berkata aku melihat, artinya kamu mendengar Injil, kamu mengalami pemberitaan kebenaran, tetapi engkau menolaknya, maka kekalah dosamu. Lebih baik Anda tidak pernah menjadi Kristen daripada menjadi Kristen mengenal Allah tapi tidak mengasihi Dia. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Kalau sudah bicara seperti ini, saudaraku, gentar hati kita. Kita melayani pekerjaan Tuhan bukan karena supaya banyak jemaat, memiliki kehormatan, pangkat, atau uang. Sudah tidak lagi. Karena yang penting bagaimana kita bisa membimbing diri kita, menuntun diri kita, mengarahkan diri kita untuk mengasihi Allah. Dan orang-orang yang kita layani juga untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah dalam atau dengan standar yang Allah kehendaki. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Orang yang menghayati kasih Allah dengan benar, berani berkata, terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah akan membuktikan itu dengan perbuatannya. Dulu terus terang kita tidak mengasihi Allah dengan benar. Kita masih mengasihi diri kita sendiri, saudaraku. Dan kita terkutuk. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kita anugerah Tuhan.
Sehingga kita bisa diperkenan Tuhan, saudaraku sekalian, untuk sadar akan kesalahan kita. Kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengasihi Dia. Wah, puji Tuhan, saudaraku sekalian. Kita bisa sadar akan kesalahan kita ini. Lalu kita bertobat dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita sadar bahwa kita orang-orang yang tidak mengasihi Allah dengan benar dan terkutuk jika kita terus-menerus dalam keadaan tidak mengasihi Allah. Makanya kita berbalik untuk mengasihi Allah. Dan kalau kita berbalik mengasihi Allah, kita harus berani untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Kita berani berjanji, bersumpah. Kita akan meninggal setiap saat, saudaraku sekalian. Ya, belum lagi kalau ada perang dunia ketiga, belum lagi kalau ada bencana alam, belum lagi kalau kita mengalami kecelakaan atau apapun penyebabnya, kita bisa meninggal dunia setiap saat. Oleh sebab itu sebelum meninggal dunia kita bebenah diri dengan baik, saudara. Orang-orang yang terkutuk seperti kita ini harus berbalik karena Allah masih beri kesempatan untuk kita bisa bertobat, berubah, mengasihi Allah. Dan kalau kita mengasihi Allah, begitu banyak godaan untuk tidak mengasihi Allah. Kita berkata dengan tulus, dengan rela, dengan senang hati, tidak. Aku tidak akan melukai hati Bapa di surga. Kesalahan sekecil apapun, sehalus apapun, ya, aku tidak akan berbuat salah. Ya saudaraku, ini bukan untuk bangga atau kesombongan diri. Kita mengatakan dalam keprihatinan dan duka yang dalam, karena kita telah melewati hari-hari tanpa menyenangkan dan memuaskan hati Allah. Tapi kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik, mau finishing well, kita mau menyenangkan, kita mau membahagiakan hati Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup suci, tak bercacat, tak bercela, sungguh-sungguh tidak mencintai dunia, kita baru bisa berkata, Kau yang kurindukan. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh merindukan Tuhan Yesus? Karena kita tidak serupa dengan Dia. Kenapa kita tidak merindukan surga? Karena kita masih memiliki harta di bumi. Tuhan mempercayakan semua yang kita miliki hari ini milik Tuhan, bukan milik kita. Kita bukan mau hidup menikmati seperti anak dunia, menikmati apa yang dunia berikan. Kita mau bertobat, saudaraku sekalian. Harta kita hanya Tuhan. Kemuliaan, kehormatan kita hanya Tuhan. Haleluya. Kalau saudara punya uang, saudara wisata, boleh dengan keluarga. Karena Allah memberikan alam semesta untuk dinikmati. Tapi kalau nggak punya uang juga nggak susah sama sekali, saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku sekalian, kita harus benar-benar punya komitmen untuk mengakhiri sisa umur hidup kita ini dengan baik. Kalau saudara ragu-ragu mengatakan terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Saudara belum serius dengan Tuhan. Ini tidak berlebihan. Saya tidak menjerumuskan Anda kepada penyesatan. Karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya orang tidak belajar, tidak lulus. Saudara bisa berkata, biarlah aku tidak lulus. Aku tidak lulus kalau aku tidak belajar. Ya, sama. Aku masuk neraka kalau aku tidak kudus. Aku terkutuk kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Sama, saudaraku. Jadi kita harus benar-benar nekat. Ya, harus benar-benar nekat. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudaraku sekalian, pesan ini untuk saudara. Untuk saya. Tuhan memberikan kita hari yang baru hari ini. Kita bersyukur untuk hari yang baru. Saudara dan saya sama-sama mau berubah. Bapak Ibu yang sudah lanjut umur atau siapapun kita yang sedang akan mengakhiri sisa umur hidup kita, ayo kita berubah. Ya, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah aku kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Saudara, nanti malam jam 6:30 doa malam sudah onsite. Ya, onsite. Dan pengumuman untuk semua sivitas akademika STT Ekumene, baik yang masih kuliah maupun yang sudah alumni, dan semua karyawan, semua dosen, semua pengurus yayasan yang terkait dengan STT Ekumene, saya undang untuk bisa hadir. Hadir di Mall Arta Gading untuk pertemuan kuliah umum atau pertemuan bersama setiap minggu. Jam 10 pagi di Mall Arta Gading lantai 5. Bagi saudara yang bukan sivitas akademika, Anda tidak diperkenankan hadir. Ini hanya untuk semua sivitas akademika STT Ekumene yang kuliah, yang sudah lulus, para alumni, karyawan, pegawai, yayasan, ya saudara, untuk bisa hadir. Mahasiswa kami tercatat tahun ini 826, kalau tidak salah 800 sekian. Dan saudara-saudara sekalian bisa yang mengirim anak-anaknya kuliah di STT Ekumene, kami sekarang hanya membuka 2 program, PAK dan Teologi, baik S1, S2 maupun S3. Ya saudaraku. Program PK PAUD kami hanya adakan di NTT Kupang di tempatnya Pak Joni Kilapong. Pak Joni Kilapong juga ada pendidikan untuk guru sekolah dasar PK PAUD, ya saudaraku sekalian. Tentu juga ada teologi dan PAK di NTT. Nah saudaraku sekalian, kalau di NTT itu Pak Joni Kilapong ya staf Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Nah Bapak Ibu bisa mengikuti sivitas akademika itu jam 10 nanti lewat Truth ID. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di luar kota, baik sivitas akademika yang ada di luar kota bisa mengikuti melalui Truth ID. Truth ID. Melalui Truth ID. Tapi setelah itu di take down ya. Jadi tidak ditaruh terus, nggak ada siaran ulang. Sekali lagi bagi sivitas akademika semua mahasiswa, alumni, dosen ya, karyawan, pengurus yayasan untuk mengikuti baik onsite maupun lewat Truth ID jam 10 pagi ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini pengumuman untuk saudara-saudara sekalian dan saya harap bisa diikuti ya melalui Truth ID jam 10 hari ini. Puji Tuhan saudaraku sekalian. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti firman Tuhan yang disampaikan melalui YouTube channel, mohon tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitaan setiap konten terbaru. Akhir kata saya mau mengatakan saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Angkat tanganmu. Bapa di surga, berkatilah kami semua yang mengangkat tangan ini. Berkat dari Elohim Yahweh Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian, Tuhan memberkati.